Xiao Yan mencari bintang-bintang di sekitarnya dan meminjam ruang satu per satu. Ini tidak jauh dari dunia dewa kuno, tetapi mereka semua telah diperbudak oleh Taiksu. Setelah menelan 3 orang lagi, klon Jin Chan berhenti di langkah ke-9. Mungkinkah dia ingin melahap keabadian dewa? Hanya dengan begitu kekuatan klon Jin Chan dapat dinaikkan ke tingkat keabadian. Xiao Yan memanggil Taiksu dari setiap bintang yang dia lewati, lalu memusnahkan semuanya. Selain melenyapkan Taiksu tersebut, Xiao Yan juga ingin menguji cara menggunakan klon Jin Chan. Kemampuannya cocok untuk menelan keabadian Kaisar. Hanya saja kekuatan abadi dari keabadian Kaisar kelima ini terlalu rendah. Tidak ada keberadaan selain bagian kelima. Namun, keadaan klon Jin Chan telah mencapai keabadian Kaisar ke-9, setelah melahapnya terus-menerus. Melihat efek seperti itu membuat Xiao Yan tak ingin berhenti dan terus melenyapkan Taiksu tersebut. Namun, dengan kematian sejumlah besar orang kuat Taiksu, bukan prajurit Taiksu, tetapi orang kuat Taiksu yang berjiwa, mereka pasti akan menarik perhatian Taiksu yang kuat. Taiksu akan membentuk tim dan memulai perang, dan mengejar Xiao Yan. Namun, tepat di depan Xiao Yan, sekelompok besar Taiksu melesat lewat, bahkan dalam jarak 100 kaki. Dalam kehampaan, Xiao Yan seperti sebutir pasir yang tersembunyi di dalamnya, tidak dapat ditemukan sama sekali. Di antara banyak sosok yang berdiri tanpa sadar di antara kelompok Taiksu ini, Xiao Yan muncul di antara mereka pada suatu saat. Sosok Xiao Yan tetap tidak bergerak, karena para prajurit Taiksu di sampingnya juga seperti patung. Hanya selusin sosok pertama yang memiliki jiwa, dan mata mereka mengamati sekeliling, sepertinya sedang mencari sesuatu. Tidak ada jejak yang tersisa dan pencarian kami seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tidak masalah. Kita hanya perlu disuruh mencari dan menemukannya. Saya punya lukisan di sini untuk dilihat semua orang. Xiao Yan bersembunyi di belakang dan menoleh, hanya untuk melihat salah satu pria mengeluarkan sebuah gulungan, dan itu adalah seorang wanita di gulungan itu. Ketika Xiao Yan melihat ini, dia mengangkat alisnya melihat wanita itu. Secara alami, dia bisa mengenalinya secara sekilas. Kemungkinan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuat pria terpesona hanya dengan satu lukisan. Sungguh indah. Xiao Yan tidak tahu kapan dia tiba di belakang semua orang dan berseru kagum. Tentu saja siapa dia? Xiao Yan bertanya lagi. Mata semua orang terfokus pada gulungan itu, tapi Xiao Yan tidak pernah ditemukan. Ratu Sensi, Anda belum pernah melihatnya. Orang yang membawa gulungan itu menjelaskan dengan marah dan melirik ke arah Xiao Yan. Namanya Nanfu, dan sekarang sedang bersama Yang Mulia kedua. Dia masih terus berbicara, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa mungkin ada yang salah dengan wajah yang baru saja dia lihat, jadi dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Xiao Yan lagi. Tunggu, siapa kamu? Setiap orang yang mendengar ini memandang Xiao Yan. Saat ini, Xiao Yan tersenyum malu-malu. Tentu saja aku di sini untuk mengambil nyawamu. Begitu dia selesai berbicara, ada kilatan cahaya putih di depan matanya. Saat orang-orang Taiksu itu bereaksi, semuanya sudah terlambat, dan mereka akan roboh. Menghadapi mereka yang memiliki kekuatan lebih rendah dari Xiao Yan, efeknya cukup bagus, dan dapat mengendalikan banyak musuh sekaligus dalam sekejap. Setelah klon jangkrik emas keluar, ia menyebarkan kekuatan melahapnya dan menelan semua orang yang memiliki jiwa. Sesaat kemudian, sosok Xiao Yan muncul di kehampaan, dan di saat yang bersamaan, teratai api 3 warna menyelimuti Taiksu dan meledak, memusnahkan semua prajurit Taiksu ini. Aura klon Jin Chan semakin kuat,
tetapi dia tidak bisa merasakan keabadian seperti apa yang telah dia capai. Namun, ia belum mencapai batasnya, dan saya tidak tahu berapa banyak lagi yang bisa ditelannya. Sudah lama sejak saya pergi dan saya harus kembali. Klon Jin Chan bergabung dengan tubuh asli Xiao Yan dan berkeliaran di langit lebih dari selusin bintang. Dia takut kakak laki-lakinya akan mengkhawatirkannya. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar di sekeliling, ekspresi Xiao Yan berubah, dan dia mundur kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah Xiao Yan menghilang, di tempat itu, lampu merah langsung menyapu di kehampaan di sekitarnya. 4 Taiksu Senhao muncul begitu saja. Beberapa sinar lampu merah menyapu Xiao Yan dari semua sisi seperti jaring, seolah-olah mereka telah disergap di sini. Taiksu sebenarnya menyergapku. Xiao Yan terkejut, dan rasa ancaman yang kuat menghampirinya. Untungnya, dia memiliki persepsi yang kuat, sehingga dia dapat menghindari semua serangannya, termasuk serangan petir yang ekstrim. Xiao Yan menepuk lengan bajunya, mata anjing bantu aku. Xiao Yan tidak menunggu tanggapan Gou Yan. Sebagai tandanya, dia meraih kelima jarinya dari lengan jubahnya dan meremasnya dengan kuat. Jari terakhir itu meledak dengan cahaya biru, dan formasi di sekitarnya tiba-tiba runtuh. Xiao Yan langsung mengibaskan mata anjingnya, niat membunuh muncul dari matanya, dan tombak guntur muncul di tangannya. Tombak bencana di tangannya Xiao Yan dipenuhi dengan Hao Tianlei. Lalu dia melempanya dengan keras ke arah salah satu dewa palsu. Tapi mereka jelas sudah siap menghadapinya, dan ada perlindungan di luar, menghalangi tombak guntur pembawa bencana yang menderu-deru, retakan. Sejumlah besar tokoh tiba-tiba muncul dari dewa palsu. Dan mengepung Xiao Yan. Semut sensi ingin membunuhku, Taiksu, begitu banyak orang kuat yang membunuhmu saat itu juga. Teriakan tajam terdengar, dan aura kuat menyebar. Keabadian dewa. Xiao Yan mengerutkan kening. Dilihat dari nafasnya, itu seharusnya hanyalah keabadian dewa tingkat pertama. Jika klon jiwa ada di sini, keabadian dewa tingkat pertama dapat dengan mudah membunuhnya, dengan kekuatan tubuh fisiknya. Tapi sekarang klon jiwa telah hilang, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk dan menyerang Xiao Yan dengan panik, hanya menyebabkan sedikit kerusakan. Tapi Xiao Yan harus mengalihkan perhatiannya untuk menghadapinya. Di mana Ye Tian? Xiao Yan mencari Ye Tian melalui bendera penekan jiwa, tetapi tidak mendapat tanggapan darinya. Xiao Yan sendirian, matanya dipenuhi kegelapan, dan matanya menunjukkan tekad. Bahkan jika Ye Tian tidak bisa datang, dia tidak takut. Dia melangkah maju dengan telapak kakinya, dan lautan api langsung menyebar. Alam Dewa Api. Meskipun kita Zenshen tidak mendapat restu dari klon jiwa, kekuatan Xiao Yan tampaknya tidak lemah. Bahkan menghadapi Dewa Abadi tingkat pertama, Xiao Yan tidak takut. Tapi menilai dari aura yang dirasakan Xiao Yan, ada lebih dari satu Dewa Abadi. Dewa Abadi ini melancarkan serangan mereka secara diam-diam, menggunakan prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya untuk bertarung. Bom-bom-bom, dan para prajurit Taiksu menganggap kematian sebagai rumah, dan menggunakan daging dan darah mereka untuk memblokir serangan Xiao Yan. Serangan terus berdatangan atas, bawah, kiri, dan kanan datang dari hampir semua arah. Sangat sulit untuk mengatasinya. Aura kuat tersembunyi di belakang tentara Taiksu, sedang berkomplot melawan Xiao Yan, melemahkan Xiao Yan, menguras jiwaku. Coba saya lihat apakah benar-benar tidak mau mengekspos dirinya sedikit pun. Xiao Yan segera memancarkan kekuatan jiwanya yang kuat. Kelompok prajurit Taiksu abadi ini sangat berhati-hati dan menggunakan metode tersembunyi untuk merencanakan melawannya,
Dengan memegang penguasa Bahuang Xuanzong di tangannya, api menyapu, dan dengan kekuatan satu orang, dia terus-menerus membunuh prajurit Taixu yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja musuh sebenarnya adalah para dewa abadi yang bersembunyi di antara mereka, bersembunyi di balik prajurit Taixu.